Salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan. Bersyukur kasih Tuhan memperkenankan kita ada sebagaimana saat ini. Mari menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Kita persiapkan bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Sebelum kita membaca dan menghayatinya, mari kita mohon kekuatan Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pemilik hidup ini. Hanya karena kasih dan perkenan-Mu lah kami ada sebagaimana saat ini. Bahkan Engkau yang memungkinkan kami untuk melewati hari-hari yang ada. Bersyukur ya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman kebenaran. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar, dan kami pun boleh memahaminya, menjadi kekuatan bagi kami dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah, sesungguhnya kami umat-Mu bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6, demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang Tuhan perkenankan mendengarkan firman-Nya, dan sekiranya firman ini senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Kemahatauhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang paling dekat dalam kehidupan kita? Ketika kita mendengar pertanyaan ini, mungkin kita akan menjawab bahwa yang paling dekat dalam kehidupan saya adalah orang tua saya. Atau mungkin yang sudah berkeluarga mengatakan bahwa yang paling dekat dalam kehidupan saya adalah suami saya, istri saya, anak-anak saya. Nah, apakah orang yang terdekat menurut pemikiran kita itu semuanya dia tahu tentang diri kita? Sekali lagi bahwa apakah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita, kita meyakini bahwa semuanya ia tahu tentang pribadi kita, tentang diri kita? Mungkin ada yang mengatakan bahwa ya, tetapi juga ada yang mengatakan tidak. Dan sebenarnya memang seperti itu, bahwa sekalipun itu suami kita, sekalipun itu istri kita, anak kita, orang tua kita, tetapi tentulah bahwa ia tidak mengerti dan tidak tahu seberapa keberadaan kita yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang apakah orang itu mengenal dan mengerti hati kita, perasaan kita. Mungkin secara luar dia mengerti, dia mengetahui tentang pribadi kita. Tetapi ada hal yang paling mendalam bagi kehidupan kita yang tentu orang terdekat sekalipun tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mengenal tentang hati kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini berbicara tentang doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, diungkapkan oleh Daud, seorang hamba Tuhan.
Daud menyadari bahwa kehidupannya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa bagaimanapun ia menyembunyikan kehidupannya, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu kalau ia berjalan, dia tahu kalau ia berbaring, dia tahu kalau ia berdiri, dia tahu kalau ia duduk. Dia tahu kalau ia bergumul, dan dia tahu kalau ia merasakan sukacita. Itulah kemahatauan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan di ayat 6 dikatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan Daud, yang mau mengamini, meyakini bahwa Allah sungguh mengetahui keberadaannya. Allah sungguh mengetahui kehidupannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dengan demikian, Daud pun meyakini bahwa hanya kepada Tuhan sajalah ia harus menyerahkan seluruh kehidupannya. Hanya kepada Tuhan sajalah Daud menyerahkan seluruh kehidupannya, karena ia percaya bahwa ternyata tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia pun percaya bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupannya. Kesadaran Daud bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupannya juga mendorong dia untuk menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kalau kesadaran seperti yang Raja Daud alami juga menjadi bagian kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, juga akan terus mendorong kita untuk menaruh harap kepadanya. Menaruh harap kepadanya berarti bahwa keyakinan kita dengan sungguh bahwa Tuhan akan mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi bersama, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengenal ketika kita bergumul, Dia mengetahui ketika kita bersukacita. Karena kita percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dengan demikian, ini juga yang akan terus mendorong kita untuk menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita pernah khawatir tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita cemas tentang kehidupan yang kita jalani, karena sesungguhnya Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu, percayalah bahwa kehidupan kita ini tidak ada yang tersembunyi, dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Dia pun akan terus berkarya tepat pada waktunya dalam kehidupan umat-Nya. Amin. Dan kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dalam kehidupan kami, Kepadamu-lah kami kembali mengangkat pujian syukur limpah terima kasih. Sungguh kami merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan perkenankan kami untuk menikmati kehidupan di hari yang ke-15 di tahun 2021. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata karena kemurahan Tuhan. Dan bersyukur bahwa malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami dengan firman-Nya yang memberi penguatan bagi kami bahwa kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi. Baik ketika kami berbaring, baik ketika kami duduk, baik ketika kami berjalan, baik ketika kami bergumul maupun ketika kami bersukacita. Karena itu, ajarkan kami untuk terus menaruh harap kepada Tuhan yang Maha Tahu dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan hidup kami ini kami tidak pernah khawatir dan cemas. Kami tidak takut dan gentar, karena kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan mungkinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi penuntun untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Malam hari ini Tuhan kami terus berdoa
bersama dengan seluruh jemaat Tuhan dalam pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tuntun kami untuk terus berjalan pada kebenaran Tuhan. Berbagai pergumulan yang kami hadapi, baik itu sakit, penyakit, duka cita, beban kehidupan, dan berbagai hal lain yang terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu tentang kehidupan kami, dan Tuhan pula yang mengenal apa yang menjadi harapan kami dalam hidup ini. Ketika kami sakit, mohon Tuhan menyembuhkan. Ketika kami berduka, kekuatan dan penghiburan kami rindukan dari Tuhan. Ketika beban kehidupan menindih kami, kuatkan kami untuk terus menaruh harap kepadamu. Kami percaya bahwa pergumulan berat sekalipun tidak akan pernah melebihi kasih Tuhan yang luar biasa. Demikian kami berdoa untuk berbagai sukacita yang boleh kami alami, melalui pertambahan umur, kesuksesan dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun kesembuhan dari penyakit. Kami percaya bahwa itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan-Mu, dan kiranya Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan. Juga kami terus berdoa kepadamu untuk perjuangan anak-anak kami dalam meraih masa depan yang lebih baik. Mampukan mereka untuk memanfaatkan waktu dengan baik, bersukacita, belajar, sekalipun itu dilakukan dari rumah masing-masing. Kiranya dalam hal ini pun mereka terus menaruh harap kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami sebagai orang tua, dan terlebih harapan anak-anak kami untuk masa yang akan datang. Demikian kami berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Berkati kami dalam menata pelayanan selaku pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami boleh tata dengan baik, di dalamnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Tuhan menjaga kami, menjauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat kami. Esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah Tuhan terus memberi semangat bagi kami untuk melanjutkan aktivitas dengan penuh sukacita. Kami rindu menikmati kehidupan yang damai, kehidupan yang aman. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kekhawatiran dan kecemasan sering menguasai kehidupan kami dengan adanya pandemi COVID-19. Namun dalam iman kami percaya bahwa kami tidak akan khawatir dan cemas dalam situasi seperti ini, melainkan terus menaruh harap bahwa pengasihan Tuhan luar biasa akan memulihkan kehidupan kami, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sekiranya pandemi ini segera berlalu dan kami pun boleh menikmati kehidupan yang layak bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan ucapan syukur kami, permohonan dan seruan kami. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita dan selamat malam untuk semuanya.